Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, rumah kita utuh, nggak dibom. Bersyukur pada Allah, tadi ngobrol sama Mbah di sini masjid nggak kurang-kurang satu RT 3 nggih Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Di Rafah Pak, jangan rumah, jangan masjid, tenda pengungsian mereka. Beberapa hari yang lalu bahkan sampai hari ini dibom Bardir. Itu kita lihat semua, kita nyaksikan semua. Emang Zionis betul-betul nyun ngapunten, betul-betul kurang ajar, betul-betul kejam. Ya minimal kita sebagai seorang muslim itu saudara kita Pak. Ya Bu, sepakat nggih? Itu saudara kita. Masjidil Aqsa itu adalah masjid kita juga. Jangan sampai kita gagal paham bahwa Masjidil Aqsa bukan hanya masjidnya orang Palestina, tapi masjid kita. Makanya ketika Rasulullah SAW Mi'raj, ada Isra, ada Mi'raj Pak. Isra itu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebetulnya bisa saja Allah dari ngangkat Nabi Muhammad dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Tapi di antara hikmahnya kata para ulama, kenapa Rasul diajak dulu atas izin Allah oleh malaikat Jibril ke Masjidil Aqsa, yang di situ Rasul bertemu dengan seluruh para nabi dan rasul dan diminta untuk menjadi imam sholat subuh, agar kita kaum muslimin mengerti bahwa ada kiblat pertama kita. 10 bulan dulu lamanya Rasulullah dengan para sahabat sholat menghadap Masjidil Aqsa. Biar kita nggak lupa bahwa itu masjid kita juga. Lah hari ini saudara kita yang ada di Palestina, karena mereka dekat, mereka menjaga, melindungi masjid kita Pak, dengan nyawa mereka. Insya Allah. Maka bismillah Bapak Ibu, kita korbankan juga. Mungkin kalau dekat kita juga akan berkorban dengan nyawa. Betul Bapak Ibu? Tapi karena jauh, bismillah, apa yang kita bisa berikan. Doa wajib. Lebih daripada itu, alhamdulillah, ada sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita, bismillah, kita bantu Pak ya. Insya Allah. Padahal kan kabarnya kemarin, makanya didesak oleh dunia itu agar PBB ngomelin. Ya, pokoknya Israel biar ada genjatan senjata, biar gerbang Rafah itu terbuka. Karena kurang lebih kabarnya 15.000 kontainer itu Pak ya, bantuan baik makanan maupun obat-obatan mau masuk lewat gerbang Rafah. Kurang ajarnya, kejamnya Zionis, Rafahnya justru yang dibombardir hari ini. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah laknat itu Netanyahu, amin. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita sampaikan Pak, minimal marah Pak ya. Kalau enggak ada marah, kalau kata Buya Yahya, kalau kata Buya Hamka, kalau agamamu dihinakan kamu enggak marah sama sekali, mending ganti pakaianmu dengan kain kafan, kata beliau. Artinya kita sudah mati sebelum kita mati itu. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, perang ini kata para ulama bukan urusan menang atau kalah. Karena memang itu tetap akan banjir darah di Palestina sampai hari kiamat Pak. Sampai menjelang hari kiamat itu di Palestina itu mesti terjadi itu perang. Tapi emang bukan urusan menang kalah, tapi Allah pengen mentamhis. Allah pengen nyaring. Allah pengen melihat siapa hamba-hambanya yang peduli akan agamanya dengan siapa hamba-hambanya yang enggak peduli. Makanya Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita mengaku sebagai seorang muslim, mukmin, kita bela mereka. Kita berikan dukungan kita kepada mereka. Kita tanamkan ke anak-anak kita ini Pak. Saya senang insya Allah kalau ngaji banyak anak-anak tuh pun buatan apa-apa. Leres je? Oh insya Allah Pak. Soalnya ya 50 tahun lagi siapa yang imam? Kalau bukan mereka ini tuh yang ngadep ke sana udah calon pembangunan, ketua pembangunan insya Allah. Tuh udah kelihatan Pak. Leres je? Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin.
Kita di sini Allah berikan nikmat, tapi jangan sampai kemudian kita terlena dengan nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini bisa mendatangkan rahmatnya Allah, amin. Bisa mendatangkan ridhonya Allah, amin. Mudah-mudahan kita bisa gunakan terus nikmat ini untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang dipercaya oleh kawan maupun lawan, Pak. Di dunia ini nggak ada manusia yang dipercaya sama lawannya. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dipercaya oleh kawan maupun lawan. Saya kesini karena Mas Wahyu niku nggih rencang kula. Nek lawan kula boten wani kula. Masyaallah. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, siapa manusia di dunia ini yang dipercaya sama lawannya? Enggak ada. Kalau kita dipercaya oleh kawan, itu biasa, jenenge konco nggih Pak. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang dipercaya oleh kawan maupun lawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa insya Allah kalau saya ngaji, saya pengen bahas surat-surat pendek terus Pak. Juz 30 ke belakang. Biar itu juz 30 itu kan surat-surat pendek itu surat favorit kita semua. Leres boten? Pokoknya enten mau mulai pas traweh nggih Pak. Wah kemarin itu imamnya surat juz 30, wah cocok. Sesok jadwal kene ngoten. Rodo dawa. Waduh, neng musola wae. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau saya ingat pertemuan lalu pas di sini bulan apa itu? Mas Wahyu nggih. Pokoknya sebelum Ramadan nggih. Sebelum Ramadan kita bahas surat Al-Ikhlas. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas surat Al-Kautsar. Siap nggih Bapak Ibu? Masyaallah. Bismillah, nawaitu. Diniatin. Niatnya yang banyak, Pak. Niat kebaikan itu yang banyak. Insyaallah. Monggo sareng-sareng kita maos rumiyin surat Al-Kautsar. Dari ta'awud monggo sareng-sareng kalih kula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmat bil Quran. Surat Al-Kautsar. Al-Kautsar niku artine napa, Pak, Bu? Al-Kautsar adalah nama nahrun atau telaga atau sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Atau kata para ulama, Al-Kautsar juga artinya adalah al-khairu al-kasiru, kebaikan yang begitu banyak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar ini, asbabun nuzulnya Bapak Ibu saya bacakan insyaallah. Turunnya surat Al-Kautsar ini sebab turunnya adalah ada salah seorang dari orang Mekah ini dulu namanya Al-As bin Wa'il. Sinten Pak, Bu? Al-As bin Wa'il, Ibnu Wa'il. Dia melihat Rasulullah SAW keluar dari masjid. Wa huwa yadkhul,
Sementara Al-As bin Wa'il ini baru mau masuk masjid. Yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Faltaqiya ingda babi Bani Sahmin wa tahaddasa. Kemudian mereka bertemu dan sempat terjadi obrolan antara Al-As bin Wa'il dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di masjid itu udah banyak orang lagi pada duduk. Akhirnya ketika Al-As sudah selesai ngobrol sama Rasul, masuklah dia ke dalam. Akhirnya orang tadi nanya, orang yang udah di masjid itu, yang banyak itu nanya, manil ladzi kunta tatahaddas, siapa orang yang tadi barusan kamu ngobrol sama dia? Qala Al-As bin Wa'il ini dia bilang, dia jawab, dzakal abtar, yang barusan saya ajak ngobrol adalah Abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar niku nek kalau artikan napa nggih Pak? Mandul. Mandul. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wasallamuhu alaihi wa kana qad tufiya qabla dzalika Abdullah bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana min Khadijah. Jadi dulu Bapak Ibu, kenapa? Itu mereka ngece ini Pak. Mereka menghina Rasulullah SAW. Mereka bilang Muhammad itu abtar. Muhammad itu mandul. Karena orang kafir Quraisy dulu Bapak Ibu sekalian. Orang Arab dulu ini Pak. Kata mereka, aib kalau mereka nggak punya anak laki-laki. Bahkan kalau mereka punya anak perempuan, itu aib bagi mereka. Yang lebih ngeri kita dapat dalam riwayat bahwa kalau ada lahir anak perempuan, nyun ngapunten ibu, ini dulu orang Arab dulu Pak, sebelum datangnya Islam. Mereka membeda-bedakan antara anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki mulia, anak perempuan hina kata mereka. Sehingga ini kalau gambarannya kula ngoten nggih Pak. Misal kita ini Pak, istri kita udah hamil 2, kemudian masuk HPL-nya, oh pas sudah kontraksi Bu, dibawa ke Bu Bidan, ya Pak Bu, terus kemudian pembukaan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nggak sampai berapa Bu ya, 9 nggih. Pokoknya kemudian lahir mak cenger ngoten nggih. Lahir lah nyun ngapunten Pak. Kalau kita kan dengar bayi nangis air mata kita sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Langsung seneng kita Pak. Leres je. Lah orang Arab dulu enggak. Nanya dulu sama Bu Bidan, laki atau perempuan? Kalau kata Bu Bidan perempuan nih, tapi ini contoh aja, jenengan mangke ampun tanglet lah, emang dulu udah ada Bu Bidan, nah mangke kulo jawabnya, ini cuman gambaran saya aja. Laki atau cewek? Cewek. Wah itu Pak, nggak jadi seneng, nggak jadi bahagia. Yang ada mereka akhirnya justru merengut, musam. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan apabila dikabarkan bahwa lahir anak perempuan kepada mereka, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Yang ada mukanya itu justru musam, cemberut, nggak jadi mesam, nggak jadi guyu apa malih napa Pak? Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Itu kejadiannya, bahkan sampai nanti kalau mereka itu adalah pembesar, pemuka kaum, jadi orang yang terpandang Pak, Bu, itu cepet-cepet buru-buru sebelum orang banyak yang tahu, mereka gali itu tanah, dikubur hidup-hidup anak perempuannya. Itu sebelum datangnya Islam. Makanya datangnya Islam, oh enggak begitu, dapat anak laki-laki alhamdulillah, anak perempuan juga alhamdulillah. Yang repot
Kalau 50-50. Ya Pak Bu ya, Masya Allah. Bapak yang nggak tahu itu kan, yang mereka bilang katanya LGBT itu fitrah, nggak ada. Insya Allah anak lahir semuanya jelas, entah laki-laki atau perempuan. Nggak ada yang 50% laki, 50% perempuan, nggak ada nggih Pak Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah mereka ini ngatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngatain Rasul ini abtar, mandul. Kenapa? Karena putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiga-tiganya ini meninggal dunia, belum dewasa. Sinten mawon putrane Nabi, Pak Bu? Setunggal. Abdullah. Nomor kali? Qasim. 3 Ibrahim. Nah, ini Pak, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Lah ini belum sempat dewasa tapi sudah meninggal dunia. Yang hidup sampai kemudian menikah itu anak-anak perempuannya Rasul. Sinten mawon monggo? Fatimah yang diperistri oleh Ali bin Abi Thalib. Terus Ruqayyah, Ummu Kulsum, yang dua-duanya ini diperistri oleh Utsman bin Affan. Meskipun nggak langsung Pak, nggak boleh kakak adik jadikan istri, enggak. Yang pertama Ruqayyah kemudian meninggal dunia, lanjut oleh Ummu Kulsum dijadikan istri oleh Utsman bin Affan. Yang terakhir adalah Zainab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah makanya orang-orang Arab waktu itu menghina Rasulullah SAW, kata mereka abtar. Muhammad itu abtar, orang mandul, nggak punya anak laki-laki. Ini Bapak Ibu, hikmahnya ini. Padahal Islam memuliakan wanita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Yahabu liman yasha'u inasa. Kata Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak perempuan. Dan Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak laki-laki. Kata para ulama, kenapa yang disebut ini anak perempuan dulu? Untuk memuliakan perempuan. Jadi Islam menjawab, enggak begitu. Anak laki-laki mulia, anak perempuan juga mulia. Enggak kayak apa yang kalian gambarkan itu. Apa yang ada di mindset kalian, tidak. Makanya ini hikmahnya Bapak Ibu. Hikmahnya Rasulullah SAW, putra-putrinya ini, putra-putranya Rasul yang hidup ini cuma yang perempuan. Anak-anaknya cuma yang perempuan. Yang laki-laki kemudian meninggal dunia, masih kecil semuanya. Lah ini buat menjawab bahwa sama saja. Nyambung nggih Bapak Ibu? Saya lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu asbabun nuzulnya. Kata mereka Rasul itu abtar, turunlah surat Al-Kautsar. Allah menjawab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Masyaallah. Inna a'tainaka ayyuhar rasul. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu wahai Rasul al-kautsar, al-khaira al-katsira, kebaikan yang begitu banyak. Jadi Allah nyampaikan enggak usah sedih dibilang enggak punya anak laki-laki. Nyambung ya Bapak Ibu? Wong itu anak perempuanmu ada. Nyambung Bapak Ibu nggih? Banyak sekali. Bahkan wa minhu nahrul kautsar fil jannah. Bahkan Allah sudah sediakan buat engkau nikmat yang begitu luar biasa, yaitu telaga Al-Kautsar yang ada di surga. Yang mengalir dari telaga Al-Kautsar itu Bapak Ibu, airnya nanti ada di padang mahsyar, ada namanya telaganya Rasul, namanya Khaut. Buat umat Nabi Muhammad seluruhnya boleh minum. Masya Allah, mudah-mudahan kita, amin.
Masya Allah. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah jangan sedih. Inna a'toinakal kausar. Kami sudah memberikan nikmat yang banyak. Kebaikan yang banyak. Ini artinya buat kita juga Bapak Ibu. Jangan bersedih dengan ujian, musibah yang mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Kalau kita ingat-ingat berapa banyak sekali nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Sampai nggak terhitung. Benar Bapak Ibu nggih? Kadang mungkin nyun ngapunten, kaki kita kena paku atau kaki kita kena beling. Akhirnya kita nggak bisa pakai sendal. Tapi kalau kita pikir, ya Allah, Pak, Bu, nikmat pakai sendal mawon niku loh, yang paling sederhana dan yang paling di bawah itu nikmat sendal. Itu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kiai saya dulu guyonannya, kalau engkau ingin, kata Allah, engkau ingin coba-coba menghitung nikmatku, la tuhsuha, enggak akan pernah bisa. Kata kiai saya, coba siapa kowe sing iso ngitung ispirang pasang sendal yang udah dipakai sejak kamu bisa pakai sendal. Bapak Ibu kira-kira ada yang ingat nggak? Kira-kira udah berapa pasang sendal itu coba? Itu baru nikmat sendal Pak. Leres je? Maksudnya kata Kiai jangan ya kalau nanti kena paku mungkin atau kaki kena beling akhirnya nggak bisa pakai sendal seminggu, sebulan. Jangan sedih. Sudah banyak nikmat sendal yang Allah berikan pada kita. Nyambung Bapak Ibu nggih? Inna a'toinakal kausar. Banyak sekali kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Masya Allah. Kalau kita sadar bahwa nikmat Allah, kebaikan Allah begitu banyak, maka fasholli fa'adi syukrallahi ala hadhihi nikmah. Maka bersyukurlah atas nikmat ini dengan apa? Yang pertama, fasholli li rabbika. Salatlah. Leres Bapak Ibu? Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini tanda syukurnya orang yang beriman, tanda syukurnya orang yang diberikan nikmat kepada Allah, yaitu sholat. Sopo sing sregep sholat uripe penuh rahmat. Amin. Sopo sing seneng ngaji di akhirat rabakal rugi. Amin. Sopo sing seneng sedekah di kubur bakal susah. Amin. Ayo bolo konco salat ngaji lan udah Pak, itu ajaran orang tua kita kan itu Pak ya. Leres je. Enggak muluk-muluk orang tua kita dulu. Salat ngaji sedekah. Masya Allah, ini kita bisa ajak udah luar biasa. Sholat, ngaji, sedekah. Fasholli li rabbika. Maka tanda syukur yang pertama itu, Masya Allah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dengan sholat. Makanya kata Rasul, as-sholah mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Meskipun berbeda mi'rajnya Nabi dengan mi'rajnya kita nggih benten, tapi hakikatnya Pak, sejatinya kita ketika sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kulo ajeng tanglet Bapak Ibu. Nek misal enten nopo nggih prajurit ngoten. Laporan setiap harinya 5 kali sama panglimanya. Aman mboten niku? Aman mboten Pak, Bu? Ini walillahi masalul a'la. Lah ini Bapak Ibu Subhanahu wa taala. Salat itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak ada komunikasi sama Pak RT, susah boten Pak, Bu. Nggak pernah silaturahmi, ngoten je. Ketemu nggih, boten nyapa, nyun ngapunten Pak RT nopo Pak RW nopo Pak Lurah lah ngoten.
Apalagi silaturahmi nggak pernah. Lah kira-kira kalau ajeng tanglet lek jenengan ajeng mantu misalnya ngoten Pak. Susah boten. Ya mungkin mangkeh ya diizinin, ya ditanda tanganin juga ngoten je Pak Bu. Cuman kan dalam hatinya Pak RT ratau ngoro nen duwe karep lagi lagi ngoro. Bapak Ibu, maksud saya mau tanya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah kita ini masih manusia apa? Manusia kan Pak? Maksud saya kita nggak ada komunikasi Bu, sama manusia aja susah. Bener. Kita nggak ada komunikasi nih. Nggak ada tegur sapa, nggak ada apa. Dengan manusia aja susah kita urusannya di dunia. Lah bagaimana kalau kita nggak ada komunikasi dengan Allah yang punya manusia. Robnya manusia. Pantes Bapak Ibu, mungkin rasanya kok. Makanya kalau Rasul dulu nyuruh, ada muazzinnya Rasul namanya Bilal. Rasul bilangnya begini, ya Bilal, arihna bisolah. Wahai Bilal, kata Rasul ini Pak Bu, arihna bisolah. Kalau sudah masuk waktu sholat ini arihna. Wahai Bilal, istirahatkan kami semua bisolah dengan sholat. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, lagi benar-benar apa itu, pusing kita, pikiran terkuras, hati juga begitu, fisik apa lagi, arihna bisolah, dengar azan, hayya ala sholah, Masya Allah, berangkat kita Pak. Oh udah ini waktunya kita ngadu sama Allah. Ya Allah, ini saya coba kemarin, katanya orang pada jual es teh jumbo laku. Giliran saya buka stand es teh jumbo kok malah musim hujan. Ya Allah. Ya Pak Bu, misal ya Allah. Tapi Bapak Ibu, kita orang beriman, alhamdulillah, itu nggak bisa dinikmati Pak. Keluh kesah itu kita kok rasanya tumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia yang merasakan kenikmatan mengeluh di hadapan Allah, Pak. Ya Allah. Akhirnya karena musim hujan ini, coba saya jualan payung, musim panas. Misalnya Pak punya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, ngeluhnya sama Allah. Permasalahan kita di subuh, kita aduin nanti di zuhur. Permasalahan kita zuhur, kita aduin di asar. Permasalahan kita di asar, kita aduin kepada Allah di maghrib, isya, terus muter terus. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Lajeng tanglet ini HP kula niki enten 1 kilo boten niki beratnya. Niki ngoten. 1 kilo enten boten niki Pak, Bu. Boten enten nggih. Sepakat nggih? Masya Allah. Nggak ada ini 1 kilo Pak. Tapi kalau saya tahan begini nih sampai nanti jam 9 itu rasanya berapa kilo ini Pak? Kalau saya angkat begini loh Pak, Bu. Atau mungkin saya tahan nanti sampai subuh. Ini kira-kira berapa kilo rasanya Pak? 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo, bahkan lebih rasanya. Ini aja udah terasa. Boleh saya turunin Pak Bu ya? Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini saya ngasih permisalan aja. Ini masalah kita. Allah jamin, yang jamin bukan saya. Allah jamin permasalahan kita mudah buat kita masing-masing. Ringan buat kita masing-masing. Tapi mungkin bisa jadi kalau permasalahan saya belum tentu ringan buat jenengan, permasalahan jenengan belum tentu ringan buat kula. Tapi Allah sudah jamin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa kata Allah Bapak Ibu? Allah jamin nih Pak Bu. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan membebani
seseorang illa wus'aha, kecuali Allah udah pastikan itu orang itu mampu untuk menanggungnya. Cuma permasalahannya Bapak Ibu, problemnya beban ini kita angkat terus. Beban ini kita bawa-bawa terus. Pergi kita ke kantor cerita sama teman. Pergi kita ke sekolahan cerita juga sama orang di sekolahan. Ya Bu, kita punya masalah ke pasar cerita sama orang di pasar. Kita beli sayuran di perempatan cerita sama tetangga. Ini masalahnya, beban kita sebetulnya nggak sampai 1 kilo, tapi kita bawa-bawa terus, akhirnya rasanya berkilo-kilo. Terus bagaimana solusinya Bapak Ibu? Letakkan dia di atas sejadah, sujud nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul? Idza daqat alaika dunya, kalau dunia terasa sempit buatmu, fakul ya Allah, maka katakanlah ya Allah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu, kalau saya ingat, nih jenengan mungkin ingat mbah-mbah kita dulu nih kalau Pak Bu. Nih udah habis maghrib tuh yang nggak pulang Pak, terus aja di masjid. Saya punya kakek, Allah yarham, udah meninggal dunia. Kalau udah habis maghrib sampai isya itu udah nggak boleh ada yang ganggu itu. Cucunya saya mau minta jajan itu nanti habis isya. Ada tamu suruh tunggu kalau mau. Udah di masjid ngapain? Kadang sholat, kadang saya lihat ngaji, kadang zikir, kadang nangis nggak jelas. Ya Allah Pak, panjang zikirnya, belum lagi malamnya. Makanya Allah udah kasih resep sama kita Pak Bu, dan kita hafal semua ini. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, hanya dengan, ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Allah yang nyiptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang paling tahu tentang bagaimana tenangnya hati kita Pak. Bener Bu? Kakek dulu nasihatin saya, Jal, nanti ketika kamu dewasa, kamu mesti kepikiran, oh orang yang tenang itu, orang yang bahagia itu adalah orang kaya. Kalau banyak duit kayaknya tenang, tapi kamu nanti akan rasakan ketika banyak duit nggak kunjung tenang juga kalau nggak beriman. Kok bisa? Ya banyak yang pengen hutang. Pak gitu Pak. Ya ini sederhananya, leres buatan Pak Bu. Nih radikei, engkau diarani pelit, tapi nek dikei sing wingi mawon dereng nyaur ngoten sih Pak Bu. Aduh, lah kakek saya bilang, oh iya juga ya, Masya Allah. Lah kata beliau yang lanjutkan lagi, nanti kamu ketika dewasa juga Jal, kamu mikir ketenangan itu, orang bahagia itu ketika dia ada di atas, punya jabatan. Tapi nanti kamu akan ngerasakan ketika kamu duduki jabatan, bukan justru kebahagiaan yang datang, justru masalah. Bener Pak Bu? Bukankah masalahnya pejabat lebih rumit daripada masalahnya rakyat?
Leres boten Pak Bu? Masalahnya aparat lebih berat daripada rakyat Pak, daripada rakyat. Masalahnya kiai lebih susah daripada masalahnya santri Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih resep sudah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu zikir kita yang kurang panjang. Zikir kita yang kurang, porsinya kurang dikasih lebih. Ngoten je Bapak Ibu nggih. Fasholli li rabbika. Yang pertama syukurnya dengan sholat. Yang kedua wanhar. Apa wanhar itu Pak? Wazbah kata ulama. Dan dengan menyembelih. Kalau sholat itu bersyukur ke atas kepada Allah, vertikal, hablu minallah. Yang kedua Allah juga ngingetin kita. Yang kedua syukur juga dengan apa? Wanhar, dengan menyembelih hewan kurban. Halo Bapak Ibu, bersyukur juga kamu kaya itu banyak yang support. Kamu kaya itu kan dulu kamu diajukan lamaranmu itu sama tetanggamu. Kamu setiap hari bisa makan daging, minimal 1 tahun sekali kamu bagi-bagi daging. Bersyukur sama orang lain. Bisa jadi hari ini kamu berada di atas, kamu berada, ya alhamdulillah Allah kasih rezeki banyak. Itu bisa jadi gara-gara doanya tetangga. Bisa jadi gara-gara, bukan bisa jadi, memang Bapak Ibu nggih. Kalau kita ingat-ingat ya kemampuan kita ini seberapa. Kalau bukan karena orang tua, bukan karena saudara, bukan karena istri kita Pak, Allah kemudian kabulkan doa-doa mereka, akhirnya rezeki kita Allah berikan. Wanhar. Nah ini momennya insya Allah kurang dari 3 minggu lagi ya Mbak. Kurang 3 minggu lagi, bismillah. Kalau kiai saya ini Bapak Ibu, beliau ngajarin itu. Dulu saya mondok, wong Islam kui kudu duwe tabungan telu. Kata beliau begitu. Orang Islam itu harus punya 3 tabungan. Yang pertama tabungan Ramadan. Nanti bulan Ramadan itu ada namanya buka bersama. Ada yang namanya takjilan. Ngoten nggih Pak? Kata beliau nggih, boten nopo-nopo. Kamu itu nanti datang buka bersama di masjid. Tapi jangan duduk doang. Terus makan. Kata beliau sesekali mau dibawa aquafitnya. Apa Pak? Air mineralnya ngoten nggih. Sesekali kamu bawa arem-aremnya. Enggak harus yang mewah, yang wah. Kalau kamu punya rezeki, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, lah itu. Kata beliau, 11 bulan itu nabungin. Harus ada tabungan. Tulis, buat bulan Ramadan. Biar bisa memberikan iftar untuk orang yang berpuasa. Berapa aja udah tiap hari nyelenginnya. Buat 200 rupiah atau 500. Pas saya mondok Pak, itu kan 100 ribu uang saku buat 2 bulan aja udah bagus itu Pak. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah nikmat masa-masa itu Pak ya. 100 ribu buat 2 bulan. Ya kadang berapa aja nyelengin. Tabungan yang pertama buat Ramadan. Tabungan yang kedua buat tabungan haji. Pak, beliau berapa aja, yang penting punya niat. Masya Allah, ini Pak tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kita harus punya niat-niat baik. Contoh kita datang ke sini, nyun ngapunten jenengan niatnya apa? Kalau jenengan banyak niatnya, 1 tolabul ilmi dicatat sama Allah. 2 silaturahmi dicatat. Yang belum niat silaturahmi niat Pak. Yang ketiga niat iktikaf di masjid. Enggak harus di bulan Ramadan iktikaf kita Bapak Ibu. Lain yang belum niat iktikaf. Kapan saja jenengan ke masjid niat iktikaf. Buat cuma sebentar ditulis pahalanya iktikaf. Cuman repotnya kadang kita lupa niat. Padahal jelas ulama ngasih tahu awal-awal innamal a'malu bin niat. Itu amalan tergantung dengan niat. Nah, makanya Bapak Ibu diniatin Bismillahirrahmanirrahim.
Diniatin haji meskipun 2.000 sehari. Kalau pikiran kita 2.000 sehari kapan berangkatnya? Rencang kula Pak. Masya Allah, alhamdulillah Allah kasih rezeki bisa berangkat tahun ini sama ibunya Haji Furoda 327. Kata Kiai, meskipun 2.000 kita pikiran kita, matematika kita kapan berangkatnya, tapi kalau Allah mau panggil, siapa yang mau jagain Pak? Siapa yang mau ngehalangi? Ada nggak? Nggak ada yang bisa. Yang kedua tabungan haji, yang ketiga tabungan kurban. Bismillah nih niatin. Kiai saya itu kadang nanya, bener Pak, tiap tahun kalau mau Idul Adha itu nanya, Jal, kamu mau kurban, niatnya kurban besok ini, kamu niat kurban berapa? Kurban apa? Pengennya sapi Kiai. Yang harga berapa? Kata beliau begitu. Ya syukur-syukur yang 28 apa yang 30 gitu. Kata Kiai, lanjutkan begini beliau Pak. Kalau saya niatnya, saya tahun depan saya pengen kurban 500 ekor kambing, 1.000 ekor sapi, 10.000 ekor unta. Kita santrinya gumun Pak. Tapi kata Kiai, boleh nggak saya niat begitu? Ya boleh Kiai. Siapa yang ngelarang? Bener nggak Bapak Ibu? Ada nggak yang mustahil bagi Allah? Enggak. Tapi kalau kita sudah niat baik, ditulis kebaikannya itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan, faman hamma bihasanatin, siapa yang punya tekad niat untuk kebaikan, falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Tapi ternyata dia nggak bisa melaksanakan kebaikan tersebut, terhalang, udah ngumpulin duit buat kurban, qadarullah dapat musibah, anak harus dibawa ke rumah sakit. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, kata Rasul, Allah sudah tulis pahala kebaikannya secara sempurna. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat terakhir Allah nyampaikan, Muhammad, bukan kamu yang abtar, bukan kamu yang mandul. Orang yang menghina, yang benci, yang ngece kamu itulah, dialah yang abtar, dia yang mandul. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Saya mau tanya, ada anak yang sekarang dinamain Abu Jahal. Enten boten? Atau mungkin, ya Allah, anaknya bagus banget ini Bu, ganteng. Siapa namanya? Fir'aun. Enten boten? Boten enten je. Tapi kalau namanya Muhammad, kata boten? Wah, Muhammad Badri, Muhammad Abdullah, Muhammad, Pak Muhammad niku pirang-pirang. Nyambung ya Pak? Rasul mandul boten? Boten. Rasul terputus boten? Boten. Banyak namanya Muhammad. Nyambung ya, ini kata ulama yang pertama ini. Dikenang. Tapi Fir'aun, siapa yang ngasih nama anak Fir'aun? Atau Abu Jahal? Oh enggak ada, enggak mau Pak. Ya. Leres je. Mangkene enten. Mang Sanjang kali kula Pak. Waduh. Astagfirullah, mungkin orang tuanya belum tahu mungkin. Dan zuriyah keturunan Nabi Muhammad juga begitu banyak. Indonesia tempat kedua paling banyak para habaib setelah Yaman. Wow, pertama Yaman, yang kedua Indonesia. Kalau di Solo pasar kliwon iku kathah sangat Pak, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Enggak mandul Rasul, banyak keturunannya sampai hari kiamat. Bahkan Imam Mahdi nanti itu, Masya Allah. Ngoten jeh Bapak Ibu, semangat buat diri saya pribadi dan buat panjenengan sekalian, diniatkan mulai sekarang, diniatkan bismillah, buat Pak bismillah. Kalau jenengan tertarik buat Pak, kotak Ramadan, pergi haji, kurban. Belum sampai Allah udah panggil mungkin misalnya kita. Lah nanti malaikat maut ditanya, Israel, kamu cabut nyawa hambaku, sedang apa dia? Lagi nabungin haji ya Allah. Wah, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.